Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat sentosa sejahtera ya. Tak perlu merasa minder atau berkecil hati saat kamu tak memiliki kelebihan seperti yang dimiliki orang lain. Sebab, kamu selalu punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih cerdas dengan caramu sendiri. Untuk meningkatkan kecerdasan, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Seperti dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik ini. Bahkan ketika kamu bisa mengembangkan diri dengan lebih baik, orang-orang di sekitarmu bisa makin menghargaimu dan tidak lagi memandang rendah dirimu. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita makin cerdas dan tidak direndahkan orang lain. Tak usah berlama-lama, mari kita berdiskusi. Yang pertama adalah, meluangkan waktu rutin membaca. Banyak orang mengeluhkan kesulitan meluangkan waktu untuk baca buku. Padahal, mereka sendiri mengakui bahwa buku adalah jendela dunia, seperti kata pepatah. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional Syarif Bando seperti dilansir Tempo, masyarakat Indonesia hanya membaca buku selama 2-4 jam per harinya. Padahal, UNESCO telah menetapkan standar membaca buku yang sebaiknya dilakukan minimal 4-6 jam per hari. Sementara itu di kebanyakan negara maju, kebiasaan membaca buku rata-rata dilakukan selama 6-8 jam per hari. Ralph Waldo Emerson, seorang penyair asal Amerika Serikat, pernah mengatakan, jika Anda bertemu dengan seorang pria yang memiliki kecerdasan tinggi, tanyakan kepadanya buku apa yang ia baca. Kutipan tersebut menguatkan pendapat bahwa semakin banyak membaca buku, maka akan semakin banyak pula hal yang kita pelajari. Berbagai alasan muncul mengapa seseorang tidak punya waktu untuk membaca buku. Ada yang beralasan sibuk dengan pekerjaan, sulit mengumpulkan minat, hingga lebih tertarik untuk melakukan hal lainnya. Pikiran itu seperti otot, makin sering dipakai maka bisa makin kuat. Membaca adalah salah satu elemen penting untuk mengembangkan pikiran, salah satu cara paling dasar untuk menambah wawasan dan belajar. Daya kreativitas, daya imajinasi, hingga kemampuan memecahkan masalah bisa makin baik dengan kebiasaan membaca rutin. Ada tips dan trik agar kita bisa meluangkan waktu untuk membaca buku. Mulailah membaca buku yang disukai. Terdapat berbagai macam buku yang bisa kamu baca. Namun, tentu kamu memiliki jenis buku favorit. Dilansir dari Huffington Post, mulailah kebiasaan membaca dengan memilih buku favoritmu. Pilih buku dari jenis-jenis yang kamu sukai terlebih dahulu. Lama-kelamaan, kamu akan terbiasa untuk membaca berbagai jenis buku lainnya. Kamu juga bisa mencoba berbagai jenis buku yang selama ini belum pernah kamu baca agar wawasanmu semakin luas. Lalu, singkirkan hal yang tidak penting. Berbagai macam distraksi bisa jadi datang dan menggagalkan niatmu membaca buku. Hal tersebut bisa berupa games, media sosial, atau sekadar window shopping di e-commerce favoritmu. Jika hal tersebut tidak mendesak untuk dilakukan, cobalah singkirkan hal itu terlebih dahulu. Kamu bisa mengganti waktumu tersebut untuk membaca beberapa halaman buku yang belum sempat kamu baca. Setelah itu, buat target. Buat target yang pasti mengenai waktu untuk baca buku. Sebagai contoh, kamu bisa membuat target membaca 2 buku dalam sebulan.
Hal-hal sederhana seperti membaca buku-buku baru, menonton film yang biasanya bukan jadi selera Anda, mendengarkan genre lagu baru, serta mencoba game baru juga bisa Anda lakukan. Tidak lupa juga kesempatan untuk mencoba aktivitas luar ruangan seperti berolahraga atau mendekatkan diri dengan alam. Bukan tidak mungkin Anda akan mendapat banyak inspirasi lewat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terbesit di pikiran Anda. Di posisi ketiga, membiasakan cara berkomunikasi yang efektif. Agar tak dipandang remeh orang lain, kamu bisa mengasah kemampuan berbicaramu. Cobalah untuk berlatih meningkatkan cara berkomunikasi yang efektif. Sampaikan hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarmu. Beranilah bersikap jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi. Dengan begini, orang-orang di sekitarmu bisa lebih menghargaimu. Untuk bisa menjadi seorang yang dapat membangun komunikasi menarik juga perlu pengalaman dan pengamatan. Alih-alih sekedar berbicara lantang tanpa memiliki pengetahuan yang jelas, seseorang hanya akan terlihat seperti tong kosong yang berbunyi nyaring. Tentunya, kamu tidak ingin orang lain menilai seperti itu, bukan? Terlebih lagi kalau kamu sedang mencari relasi untuk pekerjaan. Segala hal yang terucap dari dalam diri menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya, karena ucapan sekecil apapun memiliki makna dan kekuatan. Jadi jangan sampai kita salah ucap saat berbicara hanya karena ingin dinilai asik dan disukai oleh orang lain, yang ada obrolan akan terasa semakin tidak nyaman. Yang keempat, menjadwalkan waktu untuk latihan meditasi. Mungkin kamu sudah familiar dengan istilah meditasi. Secara umum, meditasi merupakan latihan untuk memusatkan perhatian dan membuat diri kamu menjadi lebih rileks. Ada berbagai manfaat meditasi yang bisa dirasakan oleh individu saat mempraktekannya, beberapa di antaranya yaitu untuk mengurangi stres, meningkatkan ketenangan, dan juga kebahagiaan. Sebenarnya ada beberapa tipe meditasi yang bisa kamu pelajari dan coba. Namun, salah satu latihan yang paling umum dan cukup populer ialah latihan bernapas dan memusatkan perhatian, mindfulness. Langkah sederhana yang bisa dilakukan ialah dengan latihan pernapasan. Dengan mengontrol pernapasan, bisa membantu menenangkan pikiran. Oleh karena itu, ada banyak latihan meditasi yang dilakukan dengan teknik mengontrol pernapasan. Dengan memperlambat tempo pernapasan, dapat memberikan efek positif yang sudah terbukti untuk tubuh. Efeknya yaitu dapat menenangkan sistem saraf dan mengurangi perasaan cemas. Oleh karena itu, jika kamu merasa cemas atau tegang saat akan memulai latihan meditasi, kamu bisa coba menarik napas yang dalam sebanyak kualitas